mungkin Pak Kasih, saya menanggapi satu hal saja yang saya maksudkan tadi komunikasi ya. Bukan yang seperti itu. Kalau komunikasi yang seperti itu sifatnya umum saja, hanya terkait dengan pembahasan perda pendidikan dunia non formal. Ada kalau yang dilakukan Pak Kapolres, Pak beliau itu memang membawa usulan proposal kegiatan yang ada di lingkungan menang komunikasi ini loh. Kamu punya kantor yang sudah seperti ini, belum nanti ketika proposal dimasukkan sesuai dengan aturan, lakukan advokasi di bawah di komunitas terkait untuk bagaimana hal ini bisa itu dia kan menggunakan hibah vertikal ya. Nah, karena ini dasarnya dari hibah vertikal dan itu dibolehkan. Sampaikan tadi itu kan instansi lain itu dia kejar itu. Saya yang dari Kemenak ini biar nanti bisa lebih optimal lagi ya. Nah, itu coba masukkan juga dan lakukan komunikasi ya. Nah, seperti itu. Kalau ada misalnya persoalan yang ini sampaikan ke kami surat resmi ke pimpinan, kita bisa ketemu, bisa bicara. Nanti kalau kita lebih ini kan bisa lebih teknis, kita bisa lebih ini, bisa lebih bersinergi. Nah, ada memang hal-hal yang memang dia bisa didorong oleh lembaga ini, dan ada hal-hal memang mungkin yang ya mungkin ketika hasil komunikasi atau komunikasi itu bisa selesai. Tapi ada memang hal-hal yang bisa didorong oleh dewan dengan sesuai dengan fungsinya, saya kira seperti itu. Saya kira tadi ya ada ruang di hibah vertikal, ada ruang di hibah bansos. Saya kira ruang-ruang ini dioptimalkan, ya, dioptimalkan agar pendidikan yang sama bahasa ini bisa terakomodir lah. Nah, ya. Saya kira mungkin itu beberapa catatan mungkin Pak Kasih, kita nanti ke depannya bisa lebih bersinergi lagi lah, komunikasi dengan intens agar ada hal-hal mungkin yang bisa menjadi fokus kita mungkin nanti ya, bisa kita bersinergi dan kita bantu. Ya, tadi kalau bisa juga difasilitasi naskah akademiknya, jadi kita dari fraksi bisa mengakomodir mobilisasi atau dari gabungan fraksi atau dari beberapa orang anggota dewan, kita bisa komunikasikan nanti agar ini bisa nanti dibahas di Perda menjadi Perda. Nah, di tahun 2024 nanti itu bisa masuk dalam program yang akan dibahas ya. Perjanjian menjadi Perda ya. Nah, ketika itu pemerintah daerah pun dia sudah punya dasar-dasar. Saya kira Pak Lalu cukup konsen dengan dunia Islam hari ini, termasuk pendidikan Islam ya. Kalau saya dari perhatikan ya, kalau kita bisa menyampaikan dengan argumentasi yang baik, saya kira ada salah ya. Beliau saya kira ya, memang harus bisa juga kita ini kan sampaikan, kita paparkan secara yang ini ya, tentang ya. Kalau masih ada lagi yang lain mungkin semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, mohon izin uang berkenaan dengan problematika untuk dunia pendidikan lebih khusus nama Kemenak, karena tadi sudah dipaparkan program-program pemerintah banyak, tetapi pemerintah belum memberikan opsi dana yang bisa mensupport dari bawah sampai ke atas tingkat nasional. Nah, berkenaan itu, apakah memang itu diberikan otonomi daerah masing-masing untuk mencari solusi dana, artinya tidak melalui jalur pemerintah karena di situ secara regulasinya tidak ada. Kalau memang bisa nggak Pak Dewan ini menyambungkan dana CSR yang beribu industri ini masuk ke 1% aja dari sekian ratus industri ini untuk pendidikan naungan dari Kemenak, sehingga dana agenda nasional yang dari bawah itu sampai ke nasional itu bisa terbantu, sehingga tidak minta lagi dana
APBD tapi melalui dari CSR yang memang tentunya pasti ada, cuma nggak tahu apakah itu ada bagian yang masuk ke dunia pendidikan seperti madrasah ataupun di pendidikan umum seperti itu. Kalau memang bisa, siapa tahu dari melalui jalur Dewan ini bisa memberikan terobosan sehingga nanti agenda nasional ini tidak lagi bahasanya mengemis lagi ke negara, tapi sudah dicari solusi bahwa industri ini punya sumbangsih untuk mensukseskan agenda-agenda yang memang sebagai cara untuk ikut membantu mencerdaskan anak-anak kita yang terutama di dunia pendidikan Islam yang dinamika berguna. Ini bisa Pak. Terima kasih. Sekarang ini dalam pembahasan dan dalam tahap pengesahan ini Perda TJSP, tanggung jawab sosial perusahaan TJSP. Nah ini ya terkait dengan CSR. Kalau sesuai dengan undang-undang yang terbaru itu memang sudah ada aturan juga tersendiri terkait dengan undang-undang CSR ini. Dinas apa yang menaunginya, peruntukannya tidak untuk apa, itu memang sudah ada regulasi secara nasional dan turunan di bawahnya ini adalah Perda TJSP ini nanti ya. Dan dimungkinkan memang dimungkinkan ya. Tapi kita sudah bahas juga untuk persentase memang tidak bisa dibunyikan karena ini tidak sesuai dengan aturan yang berada di atasnya. Jadi memang ya tergantung pada rasa tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan tersebut ya. Nah, dan sebetulnya kata kuncinya tadi itu ada di channelingnya tadi. Nah, di channelingnya bagaimana menang misalnya ini bisa membantu memfasilitasi terbangunnya channeling atau kemitraan antara pondok pesantren dan perusahaan. Saya kira memang perlu juga langkah-langkah strategisnya kira-kira apa yang akan kita inikan. Dan yang paling pasti sebetulnya kita mempersiapkan diri kira-kira kalau kita mau ketemu koordinasi dengan mereka, kebutuhan mereka itu tadi bahan-bahan yang mau kita bicarakan dengan mereka, kira-kira peluang-peluang mana mereka bisa masuk dan berkiprah di dalamnya. Adakah perusahaan yang bangun sekolah, yang bangun fasilitas umumnya misalnya MCK-nya atau bangun sarana-sarana lain atau bantuan dalam bentuk lapor dan seterusnya ada. Nah, dan itu sangat dimungkinkan saya kira kalau sudah terbangun channeling yang tadi itu ya. Nah, saya kira memang kalau kendala teknisnya itu ada pada regulasi, maka jawabannya harus regulasi. Kalau tidak regulasi, ya tidak bisa, dan pemerintah tidak akan berani untuk memfasilitasi itu. Ya. Nah, itu. Saya kira kalau terkait dengan event-event nasional ini ya, saya kira masih ada ruang. Ini tinggal ruang diskusi saja. Bagaimana nanti celah-celah yang bisa kita masuk di situ sehingga bisa difasilitasi ya, walaupun tidak semua kegiatan yang nasional kan di daerah dan juga event yang nasional beberapa mungkin yang bisa diikuti atau difasilitasi. Kendalanya kan dua tadi, yang pertama teknis ya, boleh nggak dianggarkannya, yang kedua adalah terkait dengan anggarannya ya. Kalau menurut saya anggaran itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan itu ada terkait dengan regulasinya saja gitu ya. Artinya bukan artinya pemerintah tidak mau, tapi pemerintah dia harus membuat cantolan. Nah, kemana ini mau dicantolkan kalau dikeluarkan uangnya? Nah, ya. Harus ada Pak ya, nggak bisa Pak ya, nggak masuk penjara kan Pak. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi memang harus ada dia cantolan secara regulasinya baru bisa dikeluarkan. Harus sering ada ruang kopi, ruang ngopi dengan dewan, dengan para pendiri sehingga ada komunikasi nyambung, nggak putus bisnis komunikasi. Itulah tadi menurut saya. Tadi kan saya sampaikan ke Pak Yai. Nah, coba rumuskan kegiatannya, ya kegiatannya, baik yang di daerah atau maupun nanti event nasional. Misalnya ada satu event nasional yang kita betul lah, kalau semua itu kita nggak ini ya. Nah,
dua event itu, satu event daerah, satu event nasional. Ya, nanti kita duduk bicarakan teknis. Nah, ya. Saya kira kalau masalah anggaran tidak jadi masalah. Nah, ya. Karena menurut saya itu nilainya juga tidak terlalu besar. Ya. Nah, ya. Nah, ya. Jadi kalau sudah fix di forum nanti musyawarah lah kira-kira apa. Nanti kita duduk bersama, kita bicarakan. Nanti baru untuk pembahasan di Banggar, saya nanti bantu sampaikan agar anggaran bisa disediakan. Nah, ya. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Para Yai, asatidz sekalian, alhamdulillah ini terkait dengan channel ya. Ini kan bagian dari sinergi dan kolaborasi, dan itu juga menjadi semangat kita di 2022. Walaupun sebenarnya sudah 2016 kita mulai, 2019 juga udah pernah ke sini Pak ya. Waktu itu di Komisi 1 kayaknya. Nah jadi kalau Pak Ketua tadi menyampaikan minimal 2 event, yang kota sama yang nasional. Mungkin untuk percepatan ini karena kita kumpul bareng kayak gini juga, ini momennya agak susah ya. Ini kalau bisa kita sepakati para kiai asatidz semuanya. Yang jelas momen nasional itu event nasional ada 3, MQK Musabaqah Qiraatul Kutub, yang kedua Pospenas Pekan Olahraga Seni Nasional Santri itu, yang ketiga adalah Pramuka Santri Nusantara ya. Itu akan bergantian terus ini. Tahun pertama MQK, tahun kedua nanti akan Pospenas, tahun ketiganya Pramuka, itu akan gantian. Jadi hampir tidak tahu Pak sebenarnya. Tapi kalau minimal di awalnya kita akan fokus kepada salah satu event nasional. Mungkin yang kami usulkan ini, kalau para kiai asatidz sepakat, kita yang pospenasnya gitu. Pekan Olahraga Santri Seni dan Santri Nasional ya. Bagaimana para kiai sepakat? Itu dulu. Sepakat. Untuk event nasionalnya ya. Iya. Karena pengalaman di provinsi Pak Ketua, di provinsi ini sinerginya kalau yang olahraganya itu dengan dispora, semuanya untuk yang provinsi dan nasional ya. Ini sinerginya dengan dispora. Terkait dengan seni itu di Karokesra seninya. Ini yang dari Riau yang akan berangkat ke Jawa Tengah, ini semua disupport oleh pemerintah provinsi. Nah kalau kita kan berarti kan nanti ketika mau ke nasional kita harus bertarung di provinsi dulu ya. Nah, jadi ini kita sepakat berarti. Sepakat ya para yai semuanya? Sepakat ya? Baik. Jadi event nasional 1 Pak gitu. Untuk Pospenas. Kemudian event yang rutin tahunan yaitu Hari Santri, ada apel, ada sarang-sarang yang akan membuka peluang. Itu mungkin Pak Ketua. Ini perlu juga disampaikan nanti agar tidak salah dipahami. Proses perencanaan APBD ini dia setahun mundur. Ya, jadi kalau nanti ini kegiatannya disampaikan di bulan Januari, itu artinya itu untuk Januari 2024. 2023 itu sudah disahkan dan tidak ada lagi bisa masuk kegiatan. Nah, ya. Nah ini memang ya, kita ini agak lama juga ini diskusinya ya. Nah, jadi 2023 itu seluruh item kegiatannya itu sudah disahkan. Jadi tidak bisa lagi tambahan baru. Jadi nanti kalau kita masukkan di bulan Januari, itu artinya perencanaan kegiatan di 2024. Kira kalau ada event di 2023 ini, ya mungkin masih pakai metode lama nih. Ada tanda-tanda di sini, tanda kanan di sini, sampai ke sini, atau ya, guna guna ya, ya dari kocek masing-masing lah. Nah itu kondisi ya. Gitu Pak ya.
terima kasih Pak Ketua atas semangat dan kebersamaannya. Dan terkait dengan perusahaan mungkin Pak Ketua yang bisa ini saya tadi sepakat mengutip dari pernyataan Pak Ketua bahwa nanti 2016 berarti kan Pak Presiden mau merencanakan kerjasama pesantren dengan perusahaan. Tapi waktu itu nggak jadi dengan BKPM waktu itu. Ini kalau bisa nanti minimal yang karena 2023 otomatis kita sama-sama tahu ini ya dengan kemandirian. Kalau bisa ada silaturahmi ya Pak gitu. Silaturahmi memang PR-nya di kita ini di forum ini harus punya tim ya, tim yang bisa mendata terkait dengan kondisi real pesantren, baik itu terkait dengan kebutuhan prioritasnya apa di pendidikannya, kemudian fungsi dakwahnya apa, di pemberdayaan ekonominya apa. Minimal 3 ini masing-masing pesantren harus punya apa renstra ya, rencana strategisnya yang menjadi rencana prioritas. Mohon nanti para kiai, para asatid, data-data ini segera dikumpulkan ya. Nanti kita di grup melalui apakah Bu Samsiah nanti yang menghibur ya, atau nanti melalui Pak Yamis Kaldi ya, monggo, atau saat menit ya nanti. Yes. Jadi ini kita minta nanti ada atau dari Darun Najah aja yang mana ya? Ustaz Ali ya, Ustaz Ali ya, Ustaz Ali jaraknya kan ke sini. Nanti wah ini data cepat karena kita kalau tidak ada data agak susah berbicara. Ada profil ya. Nah, profil pondok pesantren kemarin sudah dikumpulkan ya. Kita sudah punya videonya juga ada, semuanya sudah ada. Tinggal nanti dilengkapi mungkin yang belum lengkap. Kami harapkan ada 3 rencana strategis yang harus dimulai ya. Ada 3 divisi pendidikannya apa, kemudian di dakwahnya, karena memang dakwah perlu tidak hanya internal pesantren tapi sekitar kita juga atau yang bisa kita jangkau. Izin Pak, ini di Sungai 9 itu ada satu daerah ya, satu menit yang satu di sini, Ibrahim itu yang paham. Itu ada satu apa ya lokasi yang 150 kakak, tidak ada jumatan karena nggak ada khotib ya Pak. Nah ini kan menjadi tanggung jawabnya pesantren. Oleh karena itu, wah nanti ini juga menjadi kami dari pesantren siap Pak, siap untuk mengisi baik dari teman-teman yang 13 ini untuk mengirimkan delegasinya, baik itu terkait dengan pembinaan Al-Qur'annya, pembinaan sholatnya, maupun hal-hal lain yang dibutuhkan. Ini mungkin bisa menjadi program rutin apa mingguan ya. Dan kita saat Kamis berangkat, Jumat sore atau Sabtunya pulang gitu ya. Itu menjadi semangat kebersamaan kita karena itu menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat. Di dunia ini menjadi masalah nih kalau mereka tidak tersentuh dengan nilai-nilai dakwah, terkait dengan nilai-nilai Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Jadi itu Pak Ketua, terkait dengan perusahaan mungkin kami harapkan ini Pak, mungkin dari pihak DPRD di bulan November ini bisa menjadwalkan untuk di-channelkan ya Pak Andi ya. Yang mengundang jenengan bersama Ustaz Dedi Dumai, nanti dalam seminggu ini kita minta teman-teman pesantren menyempurnakan profilnya ya, termasuk tadi apa prioritasnya untuk mendukung di sisi pendidikan, di pengembangan ekonomi dan di dakwahnya. Nah 3 ini harus menjadi ada rencananya ya, apa prioritas programnya ya, sehingga kita betul-betul ruhnya pesantren itu akan dirasakan oleh masyarakat. Jadi itu Pak Ketua, kami berharap mungkin di November ini bisa dipanggilkan perusahaan-perusahaan agar yang minimal silaturahmi dan mengenal gitu Pak, sehingga nanti mengetahui terkait keberadaan 13 pesantren yang ada di kota ini. Terus Pak Yai. Mungkin kalau terkait dengan hal itu Pak Yai, mungkin secara lembaga ini belum bisa melakukan dengan masyarakat karena memang seperti Pak Kasih sampaikan tadi, sebenarnya beberapa kegiatan yang memang masih cukup ini, terus ada agenda-agenda juga yang mungkin akan sampai pertengahan Desember, bahkan hingga Desember ini masih di lembaga sendiri masih
Wajib ada, karena memang perda yang dari 12 perda yang dibahas oleh DPR itu masih hanya 1 atau 2 saja yang baru disahkan. Selainnya masih dalam proses untuk pengesahan. Saya kira untuk yang terkait dengan hal ini kita matangkan dulu di kita. Nah, jadi ketika kita tampil dan berbicara itu sudah optimal. Jadi tidak usah seperti itu. Kalau saya sih lebih kepada mungkin nanti yang lebih ahlinya lah ya. Kalau bisa profil penonton dia profil hidup, jangan dokumen mati. Nah, jadi dia live profile. Jadi ketika orang membaca profil itu dia bisa merasakan suasananya, tergambar olehnya apa yang ada di sana, dan kira-kira dia bisa berkontribusi di situ. Bisa dalam bentuk misalnya slide-slide atau video-video atau yang lain-lain. Jadi gitu. Karena kita kan mau presentasi nih. Nah, ya. Jadi kalau data-data mati yang kita serahkan agak kurang menarik. Makanya itu perlu dirumuskan betul, didesain, disempurnakan apa segala macam ya. Jadi nanti bisa tampilnya itu lebih mantap ya, lebih baik. Kalau kita serahkan misalnya bagaimana yang pesantren IT-nya di mana nih yang ada ya. Coba suruh garap nih. Ya. Yang di pesantren yang belum ada kelengkapannya coba bantu garapkan dulu. Ya, ya. Jadi bisa ini ya, termasuk pengambilan gambarnya, foto gurunya, pondoknya, kegiatannya dan seterusnya itu bisa. Bisa dia hidup ya, datanya itu data hidup Pak. Kita kan ini mau apa ya, mau menstimulus orang ya, mau mengajak orang, mau memotivasi orang, menyemangati orang untuk agar dia mau istilahnya bersama-sama dengan kita itu memberikan perhatian lah terkait dengan ini yang butuh persiapan. Nah, saya kira persiapannya butuh. Ada. Jadi kalau terkait dengan kegiatannya nanti sebelum apa ya, sebelum nanti pengusulan Pak ya, kalau yang kegiatan daerah dan nasional tadi mungkin nanti sebelum pengusulan di Januari nanti kita sudah desain pertemuan apa, mudah-mudahan nggak ganti lagi. Karena informasinya akan terjadi rotasi lagi. Nanti sudah kita bicarakan ganti juga lagi kan. Nah, tapi nanti itu sudah jadi atensi saya. Nanti tolong diingatkan Pak. Ya. Ya kita upayakan itu nanti kita bisa ketemu. Nanti secara regulasi kita sudah dapat. Nanti kita tidak masuk pembahasan nanti kan di bulan April Mei itu ya. Pembahasan jadi mudah-mudahan nanti bulan Agustus itu sudah ada pengesahan. Nah, itu Pak. Ini juga teman. Terima kasih Pak Ketua atas semangat dan kebersamaannya. Ini berarti kalau yang dengan perusahaan kira-kira berapa Pak? Biar ada catatan sama para kiai masa. Ini saja. Nanti kalau misalnya bahan-bahan ini sudah selesai, sudah ini, atau nanti kita mungkin nongkrong dulu nanti, ya kan? Pondok pesantren mana, misalnya kan? Kita lihat bahan-bahannya. Si Fajar di bawah sama, ya. Nah, matang barang ini kita sampai. Jadi di profil yang kemarin ada profilnya cuma belum sempat dikaji ya. Sudah ada video hidupnya mana Pak Ketua? Belum sempat kita koreksi ya, apakah isinya sudah perlu disempurnakan atau tidak. Saya sepakat Pak, nanti insya Allah kita upayakan data video terkait 12 atau 13 pesantren ini bisa kita simak bareng-bareng dan kita sempurnakan. Saya kira ini Pak ya, dengan bank ya, dan bank syariah kita juga bisa bekerja sama secara baik. Saya lihat yang saya di Payakumbuh itu, saya kan merasakan juga ya, problem di pesantren itu biasanya kan sering uang hilang, apa hilang, itu ya biasa lah problem. Itu ini mereka luar biasa apa namanya mendesain. Jadi anak ini tidak pegang uang lagi Pak guys. Dia pegang kayak kartu ATM yang didesain dan orang tuanya itu tahu dia anaknya jajan apa, berapa itu bisa dilihat di HP-nya. Jadi dia pakai akun virtual kayaknya, orang tuanya sudah ke situ, dia belanja di kantin dan tinggal geser
Nah, itu masalah pencurian keuangan nggak ada lagi. Dan itu bentuk kerjasama dengan pihak Bank Muamalah misalnya, atau bank dengan Bank BSI atau Bank Riau Syariah misalnya kan. Itu ada program dan aplikasi yang seperti itu. Ya. Dan bank-bank ini juga ada CSR-nya juga yang bisa dimitrakan mungkin dengan kemitraan kita dan seterusnya ini. Itu bisa bagus, apalagi seluruh transaksi itu sudah terjadi secara elektronik. Ya. Dan kita pun orang tua itu bisa kontrol secara baik, ya, terkait dengan keuangan anak kita. Itu salah satu pola ya, saya ada diterapkan juga di pesantren ya. Itu bentuk kerjasamanya kami dengan bank tertentu. Kalau ini bisa kita desain nanti semua, mereka kan tidak dirugikan sebetulnya, mereka juga diuntungkan. Karena misalnya berapa uang yang beredar di banknya ada masuk dan keluar masuk di transaksi di banknya. Bisa di samping kita membantu ekonomi secara syariah dan kita juga bertransaksi secara aman dan itu salah satu bentuk. Dan nanti bisa kita kalau dengan bank ini mereka sangat lengkap kalau di sana ada hal-hal yang seperti ini. Gitu ya. Nah ini mengembang ya pembicaraannya terkait dengan sinergi. Saya sampaikan Pak Ketua, ini kita kemarin dengan BSI juga BRKS sudah ada pertemuan. Dan betul Pak Ketua, beliau sangat mensupport, apalagi nanti dengan dukungan Pak Ketua yang akan lebih mempercepat ya banyak program termasuk yang disampaikan Pak Ketua tadi. Dengan BSI yang sudah lengkap sistemnya ya, itu sudah lengkap. Dan insya Allah nanti ini karena waktu sudah bilang turun Pak Ketua, jadi sudah lewat. Sudah ada tadi Pak. Sudah Baru ada. Baik, izin Pak Ketua, Pak Kasih, para Kiai Asatid. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Pak Ketua dan keluarga besar DPRD Kota Dumai. Kita hari ini bisa silaturahmi bersama-sama. Juga terima kasih kepada semua keluarga besar pesantren Kota Dumai yang hadir untuk keberkahan serta beberapa catatan, niatan dan langkah-langkah serta rencana yang akan kita laksanakan. Kita yakin yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik menurut Allah, baik menurut Rasulullah, dan baik menurut kita semuanya. Dan insya Allah ini perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu mari sama-sama kita mohon kekuatan kepada Allah, mohon pertolongannya agar apa yang kita niatkan ini senantiasa mendapat ridhonya, senantiasa mendapat pertolongannya, dan senantiasa silaturahmi hari ini menjadi wasilah hadirnya banyak limpahan kebaikan kepada kita semuanya yang hadir pada majelis ini. Allah hadirkan banyak pemanfaatan dan nilai-nilai jari yang nantinya yang tidak hanya kita yang menerima, tapi adalah anak cucu kita dan masyarakat sekitar kita, dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harapkan. Izin Pak Ketua, para yai, asatidz sekalian, karena sudah duhur, kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Pertama kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Syairilahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, doanya kepada para wali-wali Allah, pada masyaikh-masyaikh kita, guru-guru kita semuanya. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ketika kalian kepada kedua orang tua kita, mertua kita, kakek nenek dari kedua orang tua kita dan mertua kita. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Syukur kepada
sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, hamba yang terus belajar dan terus berupaya untuk beri manfaat besar dalam kehidupan. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.